Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Di dalam merajut, maka ada pola dan hitungan yang mesti diikuti. Misalnya untuk membuat rajutan seperti ini. Bahwa di dalam rajutan ini tentu ada hitungan-hitungannya. Dan harus tahu kapan membuat rantai, kapan membuat tusukan ganda atau tusukan triple, istilahnya kapan harus membuat gelombang-gelombang renda, dan kapan harus menutup dan membuka yang baru. Jika kita salah memahami hitungan yang ada, maka tentu hasilnya menjadi tidak baik. Saya percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memiliki hitungan yang tepat, yang pas untuk setiap jalan hidup kita. Dan karenanya menjadi doa saya yang juga dinyatakan oleh Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Maka menjadi doa saya bahwa ibu bapa, saudara-saudari dapat mengenal renda kasih yang sedang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan ini dapat berjalan dengan lebih mudah karena kita paham apa yang menjadi pola, apa yang menjadi sistem yang sedang Tuhan perlihatkan kepada kita. Dan renda ini, ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, cantik bukan? Ini bukan bikinan saya. Saya memperoleh ini karena diberikan oleh Oma Lani Arifin di GKI Gading Indah untuk saya. Maka sebagaimana Oma Lani Arifin membuat rendaan ini untuk kemudian diberikan kepada orang lain, biarlah kiranya setiap kita yang juga telah memahami renda kasih Tuhan di dalam hidup kita, setiap kita yang telah mengalami kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan, setiap kita yang telah juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan dapat menjadikan kehidupan kita sebagai berkat dan kesaksian untuk orang-orang lain. Sehingga kasih Tuhan, pola dan hitungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi pola dan hitungan yang baik yang berada dalam tangan kasih-Nya, bukan hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, melainkan juga dapat dirasakan oleh orang-orang lain. Karenanya, biarlah kita dapat menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian, sebagai berkat ketika kita berbagi kehidupan dengan orang-orang lain yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal di dalam kehidupan selama kita ada di dunia ini. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Kita berdoa agar setiap kita dan keluarga kita dapat memahami renda kasih Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Untuk yang kedua, mari kita berdoa agar kebaikan Tuhan dapat terus dibagikan dan disaksikan kepada semakin banyak orang di dalam dunia, di tengah-tengah pergumulan kita. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat, untuk setiap tim medis, untuk para peneliti, untuk para pengambil kebijakan di negeri ini dan di negara-negara lain, dan juga untuk setiap kerjasama masyarakat. Kita berdoa.
Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, biarlah kami mampu untuk memahami pola kasih Tuhan di dalam hidup ini, sehingga apapun yang kami alami, kami mau melihatnya sebagai cara Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam usaha dan pekerjaan, di dalam studi. Tuhan, biarlah setiap pergumulan-pergumulan hidup kami dapat kami pandang dari pola kasih sayang Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menguatkan setiap kami di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga yang terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta hikmat untuk menjaga kesehatan diri kami masing-masing pada masa kini dalam situasi yang ada. Kami berdoa juga untuk Ibu Damayanti dalam semua proses pemulihannya. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan keteguhan kepadanya dan sukacita di dalam semua proses yang dijalani. Kami berdoa juga untuk Pak Bambang Sunjaya dalam perawatannya di rumah sakit. Biarlah kiranya kasih sayang-Mu Tuhan yang terus menguatkannya dan juga meneguhkan setiap keluarga di dalam masa-masa ini. Berkati setiap dokter dan suster yang bekerja. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kaum lansia di dalam usia mereka yang sudah lanjut, namun biarlah kiranya tetap ada hikmah dan sukacita untuk menjalani hari-hari mereka, bahwa keterbatasan situasi karena pandemi COVID ini tidak membuat mereka merasa terbatas untuk tetap berkarya, untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan mereka. Kami menaikkan doa kami juga untuk setiap gereja-gereja yang menyiapkan diri untuk beribadah online maupun onsite esok hari. Biarlah segalanya berkenan di hadapan Tuhan dan ibadah esok hari akan membawa berkat bagi setiap umat-Mu dan kemuliaan, puji dan syukur yang kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.